Ya, selamat datang kembali dalam kuliah metode seismik. Kali ini kita akan membahas tentang konsep array dalam pengukuran data seismik. Konsep array. Nah, kemarin sebelum pertemuan ini kita sudah membahas beberapa hal ya tentang metode seismik ya. Kemarin kita sudah bahas tentang konsep CMP. Kemudian setelah itu kita bahas tentang tentang stacking chart dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas tentang ini array. Jadi array ini dia mengacu pada pola ya, pola susunan dari receiver yang akan dijadikan sebagai satu channel gitu. Jadi input satu channel plus receiver atau geopon dalam satu channel. Jadi kemudian dia juga bisa mengacu pada pola susunan shot ya, atau titik penembakan. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang salah satu contoh atau beberapa contoh geometri lintasan pengukuran seismik gitu ya, lintasan akuisisi seismik gitu. Nah, kalau yang kita bahas sebelumnya itu dia shot dan receiver itu disimbolkan sebagai satu titik gitu ya. Jadi saat ada titik seperti ini kan, kemarin tuh ada shot, kemudian di sini ada receivernya gitu ya. Ada receiver 1, receiver 2 gitu kan. Nah, pada kenyataannya di dalam pengukuran data seismik, data seismik pantul umumnya ya, ini sebenarnya tidak cuma satu titik ya. Ini sebenarnya dia bisa atau jangan di sini ya. Kalau kita zoom gitu ya, ganti warna merah misalnya. Nah, ini kalau kita zoom sebenarnya ini tuh dia terdiri dari ini, ada beberapa geopon sebenarnya. Nah, misalnya kita pakai yang istilahnya adalah elemen. Nah, misalnya ini seperti ini. Jadi ini di channel 1 ya, ini adalah CH1 ya. Channel 1 itu adalah grup geopon yang terdiri dari 5 geopon gitu ya. Nah, 5 elemen ini adalah elemennya, elemen. Nah, ada 5 elemen. Nah, ini bisa lebih dari 5 ya. Ini bisa lebih dari 5 elemen, bisa belasan atau bahkan puluhan. Untuk nanti akan dijumlahkan hasil atau output dari 5 elemen ini akan dijumlahkan menjadi satu yang dipakai sebagai input atau keluaran untuk output ya, berarti ya, untuk sebagai output dari channel satu channel atau satu grup geopon. Nah, di sini juga sama nih, ini adalah channel 2 atau grup geopon kedua ya. Grup kedua ini channel 3. Nah, ini juga di dalam channel 2 ini juga ada lebih dari satu elemen, ada elemen-elemen lagi, elemen-elemen yang berupa geopon ya. Nah, kemudian antara satu grup dengan grup lainnya dia punya namanya grup interval gitu. Interval grup. Nah, kemudian ini interval grup ya, dia dihitungnya dari mana? Dari sini.
Jadi ini kan tadi dinamakan channel 1 gitu misalnya ya. Nah, kan di dalam satu grup geopon itu ada 5 elemen misalnya ya. Nah, titik yang dianggap merepresentasikan ini titik channel 1 ini itu adalah di bagian tengah dari grup geopon tadi. Nah, jadi di sini nih. Ini adalah center dari ini senternya ya, titik tengahnya center dari grupnya ini, grup geopon 1 ini. Nah, ini yang dipakai atau ditandai sebagai ini channel 1, yang menandai channel 1. Kemudian intervalnya nanti akan dihitung dari ini, dari center ini sebagai interval grup. Jadi interval misalnya ini interval grupnya biasanya dia akan seperti ini ya. Jadi ini misalnya interval grupnya itu 10 meter ya. Nah, 10 meter. Nah, maka jarak antara center dengan center ini akan nanti 10 meter gitu. Jadi misalnya ini satu grup itu ada 5 elemen gitu ya, misalnya seperti ini ya. Nah, itu jadi digambarkan di sini. Nah, ini 5 elemen, ini center dari grup 1, center dari grup 2. Nah, ini adalah 10 meter. Ini adalah 10 meter nih. Oh iya, salah. Mana? Ini salah. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini ya. Antara center dengan center itu adalah interval grupnya. Jadi ini interval grupnya. Nah, ini grup interval. Ini sejauh jaraknya 10 meter. Jadi kalau dia punya 5 elemen seperti ini, berarti tiap elemen nanti dia punya spasi berapa? Tinggal dibagi aja dengan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen kan dibagi 10 dibagi 5, berarti setiap interval elemennya itu ya, itu adalah 2 meter ini. Elemen ini 2 meter. Interval atau jarak antar geopon di setiap grup itu 2 meter dengan elemennya berjumlah 5. Nah, di sini juga sama, di shot point dia juga tidak cuma satu titik, tapi ada beberapa titik. Misalnya ini kalau di shot itu kan biasanya dia dinamit ya, dinamit itu ditanam di bawah tanah itu. Nah, dia ada lebih dari satu elemen juga. Misalnya ini ada 5 elemen juga ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi ada 5 elemen sama. Kemudian ini shot pointnya, nomor shot pointnya juga dihitung mengacu pada ini tadi, center dari array ini, source array sama. Ini source array, ini receiver array atau grup geopon. Nah, kemudian ini kalau di lapangan supaya memudahkan biasanya dikasih tanda di mana dia mulai satu grup ya, dan berakhirnya satu grup tadi. Nah, biasanya nanti di sini dipasang semacam bendera gitu ya. Ini menandakan ini adalah awal dari grup 1, grup geopon 1, awal grup geopon 2 gitu ya. Ini bukan di sini ya, salah ini. Kan 5 elemen ya. Nah, dia di sini berarti ya. Di sini ini adalah ada tanda bendera seperti itu. Nah, ini adalah menandakan ini udah mulai grup geopon selanjutnya. Nah, ini senternya, ini tanda, ada tanda penanda anggota grup gitu ya. Ini dan seterusnya. Nah, ini channel. Jadi nanti satu grup geopon ini dia menjadi inputan dari satu channel 1. Channel 1.
Nah, seperti itu. Nah, ini gunanya buat apa? Gunanya ya. Nah, jadi uh, gelombang seismik itu tujuan dia membuat konsep array ini adalah untuk meredam gelombang-gelombang yang tidak diinginkan seperti gelombang ground roll ya, untuk menekan ground rollnya, dan juga sinyal atau gelombang-gelombang lain di frekuensi tertentu yang tidak diinginkan. Nah, jadi ini tadi, jadi misalnya kan ini ya, jadi misalnya kalau ada ini misalnya array source array-nya ya, misalnya ada 5 ini ya. Nah, ini senternya di sini, gitu kan. Jadi kalau misalnya dia dilakukan peledakan, gitu ya. Nah, jadi meledakannya itu tidak bersamaan, dia meledakannya dia bergantian atau berurutan dengan jeda yang konstan, itu harus konstan, jadi teratur jedanya, sehingga nanti bisa menghasilkan superposisi dari gelombang-gelombang sferis. Jadi kan gelombang seismik itu kan menjalar sebagai gelombang bola ya. Nah, sebagai gelombang bola, kemudian nanti kalau dia misalnya ini, nah misalnya kalau kita gambarkan ya, ini misalnya ini di ledakan paling pertama gitu ya, yang paling kiri itu di ledakan pertama, jadi dia akan itu gelombang bola gitu kan. Nah, ini pada T sama dengan 1 misalnya, ini T sama dengan 2, dia di sini, T sama dengan 3, T sama dengan 4, dan seterusnya ya. Misalnya seperti ini ya, ini misalnya aja ya. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan jadi seperti ini ya. Ini untuk ledakan, ini ke sana itu, ke sini itu berarti ini T1, ini T berapa misalnya 1 2 3 4 5 6, misalnya ini T ke 6. Nah, ini pada saat T sama dengan 6 atau T ke 6 itu muka gelombang udah sampai situ. Nah, kemudian di short point ini yang apa namanya, titik peledakan yang kedua ini, pada saat ini T sama dengan 0 kan, ini T sama dengan 0 T sama dengan 1 ya, ini T sama dengan 2, pada saat muka gelombang ini itu sama dengan itu, T sama dengan 2. Nah, ini misalnya dia baru dimulai diledakan gitu. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kemudian T sama dengan 2, T sama dengan 3, T sama dengan 4, misalnya kayak gini ya. Nah, ini misalnya seperti ini lah. Nah, kemudian yang lainnya juga diledakan, itu yang ketiga juga gitu misalnya. Ini diledakan gini. Kemudian T sama dengan gini. Kemudian gini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ganti warna merah. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat muka gelombangnya, ini pada saat T sama dengan T1 ya, ini T2 gitu kan. Nah, maka ini muka gelombangnya kan dia bersuperposisi, jadi gelombang ini, gelombang bidang ini. Kemudian di T sama dengan ini, T sama dengan 1, ini kan T1 2, ini T sama dengan 3, T3 gitu ya, ini T3, misalnya T3 gitu ya. Nah, pada T sama dengan T3 ini, nah, dia gelombang yang ini, yang biru hijau ini, dia di sini. Kemudian muka gelombang yang paling yang ketiga, yang warna apa ini, hijau sama biru itu ya, yang biru di sini, yang biru di yang biru di sini ya, yang biru, kemudian yang hijau di sini, yang merah di sini. Nah, ini kan jadi muka gelombang juga, ini kan disuperposisikan jadi ini superposisinya jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini nanti akan semuanya akan bersuperposisi menjadi gelombang bidang gitu, yang menjalar
sebagai gelombang bidang ke arah sini. Nah, gitu kan. Nah, kemudian misalnya di sini ada grup geopon gitu ya. Grup geopon seperti ini. Nah, ini grup geopon. Nah, nanti dia juga akan menangkap sinyal sebagai gelombang bidang gitu ya. Saya ke arah sana ini. Nah, ini kan jadi di sini nanti akan menangkap gelombang bidang semuanya bergerak ke sana. Nah, gitu. Kemudian nanti yang ditangkap di sini trace yang ada di tertangkap di masing-masing sinyal masing-masing geopon ini akan dijumlahkan dan akan diinputkan sebagai ini sebagai masukan untuk channel 1. Dan untuk grup selanjutnya juga sama ya, nanti akan gelombang bidangnya akan menjalar terus kan, sehingga itu juga sama nanti dijumlahkan untuk input channel selanjutnya. Jadi satu grup itu adalah satu grup itu inputannya dijumlahkan semua untuk menjadi input channel di channel itu tadi, satu channel jadi satu channel. Nah, seperti itu. Nanti kemudian hasil dari jumlahan tadi harapannya akan bisa memfilter gelombang-gelombang tertentu sesuai dengan ini konfigurasi short dan atau interval short dan interval geopon di satu grup ini. Dia bisa ditentukan dia mau meredam sinyal dengan frekuensi berapa gitu ya. Nah, bisa di set. Nah, untuk lebih detailnya bisa dibaca di ini Sheriff dan Geodat 1995 tentang exploration seismologi. Seismologi di bab 8. Di bab 8 ada di array, misalnya konsep array konsep. Array konsep. Nah, lebih jelas di situ nanti dia dijelaskan bagaimana cara dia sebenarnya untuk melakukan redaman tadi. Mungkin seperti itu, silahkan dibaca, kemudian nanti bisa didiskusikan. Kalau misalnya ada kebingungan silahkan menghubungi saya. Ya, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.